Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nerusaken ngaos ngalap manfaat nyuwun barokah saking kitab Safinatun Najah. Mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan ilmu manfaat maslahah barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Ya rabbal alamin. Lan mugi-mugi hal menika tansah nuwuhaken manfaat kagem guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita, tiyang sepah kita supados piyambakipun tansah mulya derajat dalam dunya lan akhiratipun. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kilah fasal. Faslun utawi kilah fasal fi bayani ahkamin niyati ing dalem mertelaaken hukume pira-pira niat. Faslun utawi kilah fasal mertelaaken ing dalem babagan niat. Niat niku setunggaling perkawis ingkang menentukan kados pundi tujuan kula panjenengan, arah kula panjenengan anggenipun melaksanakan sesuatu, lan dengan niat kula panjenengan badhe pikantuk napa ingkang dipun niataken. Kados dene ngendikanipun Rasulullah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu niku tergantung karo niate, lan niat niku menungsa niku badhe pikantuk napa ingkang dados niatipun. Ingkang makna terasipun saking pengentikan Rasulullah kala wau, sapa wonge niataken perkara krana mulih-murih ridho saking ngarsanipun Allah nggih pikantuk ridho, ananging sinten tiyange ingkang mulih perkara minangka pados harta napa dene wanita, mongko tiyang kala nggih badhe memperkoleh, badhe angsal napa ingkang dipun niataken. Kanthi mekaten kangge tajdidun niyah, ngenyar-ngenyari niat, monggo kula jenengan tambahi niat kita nggenipun ngaji estu niat murih ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali nderekaken tindak lampah Rasulullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saterasipun niat ngilangaken kebodohan, lan mugi-mugi kula panjenengan tansah tambahipun ilmu manfaat kangge slamet dunya lan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. An-niyatu tawi kang jeneng niat iku qasdu syai'. Iku qasdu syai' neja perkara muktaronan ingkang dipun barengaken bi fi'lihi kelawan penggaweane syai'. Ingkang dipun kersakaken niat winginane nggih sampun sekedhik dipun bahas sinau secara singkat kaitanipun kalian kula jenengan iku mbahas furudul wudu. Ingkang teng fardune wudu, fardu ingkang pertama nggih menika niat. Sakniki dipun aturaken niat saestunipun kados pundi? Niat nggih menika melaksanakan sesuatu ingkang pelaksanaan kala wau dipun barengaken kali sejane. Menyengajakan sesuatu yang dibarengi dengan pelaksanaan. Ketika kula jenengan badhe nglaksanakaken salat usolli fardhol, dalam perjalanan niat lisan mengatakan, setelah selesai melafadzkan niat kula jenengan diterusaken takbiratul ihram. Sebegitu juga wudu, kula panjenengan melaksanakan wudu, kula panjenengan
melafadzkan niat dibarengi dengan pelaksanaan basuh wajah. An-niyatu qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi. Yang disebut niat adalah menyengajakan suatu pekerjaan yang dibarengi dengan pelaksanaan. Apapun pelaksanaannya, apapun pekerjaannya diniatkan pada saat itu. Ketika kula panjenengan melaksanakan sesuatu tanpa niat, mungkin akan berjalan tapi tujuannya kurang jelas. Sisi lain ketika kula panjenengan melaksanakan niat namun belum dibarengi dengan pekerjaan, hal itu masih digantungkan karena belum ada pelaksanaan. Maka dalam kitab ini dinyatakan yang disebut niat adalah menyengajakan sesuatu yang dibarengi dengan pelaksanaan. Selanjutnya, wa mahalluha utawi panggonane niat iku alqalbu ati. Jadi niat niku memang sejatine manggonang ati. Kula panjenengan secara hakikatnya tidak perlu melafadzkan. Secara hakikatnya tidak perlu melafadzkan. Tapi dalam keterangan ini kita semua memang harus bijak. Kita semua harus punya pemikiran yang lebih luas. Bukan berarti ketika memang pada hakikatnya tempatnya niat adalah hati, lantas mengucapkan niat bukan berarti dilarang, tapi justru itu disunahkan. Wa mahallu hal qalbu panggonane niat niku ati. Tapi kula panjenengan dipun paringi kanugrahan dening Allah Subhanahu wa taala untuk mengutarakan isi hati, otomatis kita ucapkan. Dalam pandangan sebagai seorang santri muda misalnya naksir seorang cewek, hati ini mempunyai rasa cinta. Ketika kita tidak mengucapkan dengan lisan, maka ucapan hati kita pun tidak akan tersampaikan. Maka itu salah satu contoh alamiah bahwa ketika kita semua ingin menyampaikan sesuatu, sampaikanlah bukan hanya dengan hati, tapi ucapkanlah dengan lisan, karena lisan ini juga berguna untuk menyampaikan, mewakili apa yang harus diucapkan oleh hati. Dan ketika apa yang diucapkan oleh lisan ini juga untuk mempercepat bagaimana hati kita untuk khudur, untuk sampai, untuk berusaha menyambungkan perasaan dengan kita dengan yang kita niatkan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ketika mungkin ada sebuah penyangkalan. Bukankah Allah adalah Maha Sami? Allah Maha mendengar. Mungkin tidak perlu mendengarkan apa yang diucapkan oleh lisan kita, cukup kita ucapkan dalam hati kita. Secara hakikiah memang seperti itu. Namun Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak menjadikan anggota badan kita dengan tidak ada gunanya. Pasti semuanya ada gunanya, termasuk diantaranya adalah lisan dan hati. Sampai sebuah keterangan menyatakan bahwa Nabi Ayyub alaihissalam, seorang nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang luar biasa, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau menguji aku dengan sakit yang luar biasa. Namun aku akan tetap bersabar, aku akan tetap menerima selama Engkau masih memberikan keutuhan dalam lisanku dan memberikan keutuhan dalam hatiku." Maksudnya Nabi Ayyub memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hatinya tetap utuh walaupun jasadnya sakit, karena dengan hati dan perasaan beliau bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Dengan lisan dimohonkan oleh Nabi Ayyub tetap utuh karena apa? Dengan lisan bisa digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dengan berbagai keterangan sebagian besar para ulama mufakat bahwa walaupun mahallun niyah adalah qalbu, tempatnya niat adalah hati, namun lisan melafadzkan niat hukumnya adalah sunnah karena untuk menggunakan lisan sebagai salah satu fasilitas menggiring hati, mengingat dan hadir atau hudur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa malawa mahalluha utawi panggonane niat iku alqalbu ati. Wa talaffudzu utawi nglafadzaken niat, wa talaffudzu utawi nglafadzaken biha kelawan niat iku sunnatun hukume sunat. Niki
Sebagian besar ulama tetap menyatakan bahwa melafadzkan niat, mengucapkan niat dengan lisan, hukumnya adalah sunat. Sedangkan hati hanya untuk menghadirkan perasaan bahwa kita mau melaksanakan sesuatu, kita laksanakan karena Allah. Kita lakukan karena Allah, kita jalankan karena Allah. Namun dalam syariatnya tetap diperlukan untuk menyampaikan, untuk mengucapkan dengan lisan. Yang diawali dengan nawaitu, yang diawali dengan niat saya, dan diakhiri dengan kalimat lillahi ta'ala. Kita laksanakan untuk beribadah kepada Allah dan kita laksanakan karena Allah. Wa waqtuha utawi waktune niat iku nginda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Niki dalam keterangan ingkang dipunaturaken kaitanipun ketika niat wudu. Ketika niat wudu, waktune niat niku dipun laksanakan nginda ghusli awali juz'in, ketika membasuh juz yang pertama, membasuh anggota badan yang pertama minal wajhi dari wajah. Kenapa wajah? Karena wajah adalah salah satu hal yang wajib dalam pelaksanaan wudu sebagai rukun wudu. Nah, untuk membasuh tangan misalnya, itu rukun yang kedua. Tapi untuk cuci tangan, ini dalam cuci tangan, mencuci telapak tangan, ini belum masuk kepada ranah fardu. Karena masih sebagai muqaddimah, awalan untuk melaksanakan wudu. Sehingga dalam keterangan niat ini, kita gabungkan dengan pelaksanaan wudu. Ketika kita hendak berwudu misalnya, dalam pelaksanaan niat itu sudah memasuki beberapa step yang berikutnya. Karena yang pertama adalah kita tasmiyah, membaca bismillahirrahmanirrahim sambil kita membersihkan tangan kita. Membersihkan tangan hukumnya juga sunat. Membaca tasmiyah atau bismillahirrahmanirrahim juga hukumnya sunat. Setelah selesai itu dalam hati kita menghadirkan niat. Niat kita untuk melaksanakan wudhu, menghilangkan hadas, untuk melaksanakan sholat, dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hati melaksanakan saya niat, dalam lisan mengucapkan nawaitu, dalam perjalanan fi'liyah atau pekerjaan, tangan kita membasuh wajah. Inilah 3 pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan. Lisan menggunakan, mengucapkan kata-kata, hati membawa dan memunculkan niat yang sebenarnya, anggota badan melakukan pelaksanaan pekerjaannya. Makanya niat dari awal, 1, qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi, menyengajakan sesuatu yang dibarengkan dengan pekerjaannya. Mahalluhal qalbu, panggonane niat nang ati. Selanjutnya talaffudzu biha sunnatun, mengucapkan niat dengan lisan hukumnya sunat. Waktu untuk mengucapkan niat ketika berwudu nginda ghusli awwali juz'in minal wajhi, ketika kita semua hendak membasuh bagian dari anggota badan yang diwajibkan sebagai rukun wudu yang pertama setelah niat, yaitu membasuh wajah. Wat tartibu utawi keterangan yang kedua, setelah kita mengetahui bagaimana niat dalam pelaksanaannya, niat dilakukan dengan sebuah perjalanan, menyengajakan sesuatu, tempatnya adalah hati, melafadzkan hukumnya sunat. Terus yang kedua ada sebuah keterangan. Setelah niat dalam pelaksanaan wudhu tersebut juga ada sebuah hal yang penting diketahui, yaitu tartib. Apa yang disebut tartib? Tartib adalah alla yuqaddima udwan ala udwin. Yang disebut tartib adalah mengurutkan sesuatu sehingga anggota yang pertama itu tidak didahului oleh anggota yang kedua. Yang disebut tartib adalah melaksanakan sesuatu sesuai dengan urutan posisinya masing-masing. Semisal dalam hal wudu. Dalam hal wudu secara rukunnya adalah yang wajib ada 6. Yang pertama kita niatkan dibarengi dengan membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai kepada siku,
dilanjutkan membasuh sebagian kepala, dilanjutkan membasuh kaki sampai di atas mata kaki. Terus yang akhirnya dalam pelaksanaan itu yang dilakukan secara urut disebut tartib. Lah, tartib dalam keterangan ini alla yuqaddima udwan ala udwin, agar tidak saling mendahului antara pelaksanaan wudhu dari anggota wudhu yang pertama, rukun wudhu yang pertama, dan rukun wudhu yang selanjutnya. Maksudnya tetap dijalankan secara urut-urut, dijalankan secara urut-urut. Inilah kaitan dengan niat dan kaitan dengan tartib. Yang paling utama, walaupun tartib juga hal yang penting, namun hal itu insya Allah dalam pelaksanaannya kita sebagai manusia awam, insya Allah orang aneh lah wudhu ya tetap dilakoni secara urut, orang kakean bahasan. Cuma sing paling penting diantara kita adalah berbagai niat, karena niat tidak hanya dalam wudhu, niat dalam sholat, niat dalam bekerja, niat dalam berbagai hal. Maka niat itu penting, kembali setelah seperti yang saya sampaikan tadi, sebagaimana Rasulullah itu menyatakan bahwa segala sesuatu itu tergantung apa yang diniatkan oleh kita. Sekali lagi, mari kita upayakan, kita usahakan dalam melaksanakan sesuatu. Mbok nganti kita semua salah niat, mbok nganti awake dewek salah niat. Apapun kebaikan yang kita lakukan, apapun pekerjaan yang kita upayakan, apapun ibadah yang bisa kita laksanakan, mari kita upayakan, kita niatkan kembali, kita koreksi kembali, kita laksanakan karena niat yang baik, niat untuk mencari ridho Allah dan selanjutnya, sehingga tidak ada istilah salah sasaran, salah niat, sehingga pada akhirnya hasilnya akan sia-sia. Tentunya kita sangat berharap mudah-mudahan apapun yang kita lakukan bisa kita niatkan sebagai ibadah dan pada akhirnya akan menjadikan sebuah keselamatan bagi kita semua, orang tua kita semua, guru-guru kita semua, sehingga beliau-beliau sebagai panutan kita, kita semua sebagai generasi penerusnya, juga keluarga serta keturunan kita sama-sama akan mendapatkan ampunan, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya wal muslimina amin. Makatan sedaya lepat nyun pangapunten akhiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.